wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 BKIPB akan melakukan proyek pengukuran radioaktivitas di sekitar gedung departemen. Eh, 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 eh. Halo guys, jadi di sini kita lagi ngadain acara perbaikan nilai fisika inti di Departemen Fisika. Nah, di sini kita lagi ngukur radioaktif di titik pertama. Di sini ada Abildan, Lydia, Ruri, terus kemudian ada aku sendiri sebagai pembicara, ada Sherly, ada Abidah dan Daryanto sebagai DDM, ada Salsa dan Rah dan Ehsan sebagai perkap, kemudian ada Hana dan Elvira sebagai kameramen. Stay tune untuk titik kedua sampai keempat. Bye. Nah, di sini adalah pengukuran di titik kedua. Kita melakukan 8 titik, yaitu 3 titik 6 kali pengukuran dalam 1 menit. Sekarang kita lagi melakukan pengukuran yang ketiga di pojok depan Departemen Fisika, yaitu radioaktivitas. Nah, radioaktivitas adalah fenomena spontan, perluasan spontan inti atom yang tidak stabil, di mana mereka akan memancarkan radiasi dan merubah menjadi inti atom lain. Nah, di sini adalah pengukuran keempat, radioaktivitas. Oke, sekarang melanjutkan ke titik kelima, yaitu administrasi. Hari ini prinsip kerjanya yaitu melakukan pengukuran radioaktivitas. Pertama, alat itu ditempelkan kepada bangunan, kemudian akan muncul nilainya. Nah, kita akan mencatat nilai tersebut setiap 10 detik dalam 1 menit. Jadi ada 6 kali pengukuran yang dicatat oleh Turi. Kemudian di sini ada yang melakukan pengukuran, ada Wilson sama Lydia. Sekarang kita melakukan pengukuran di titik ke-6. Ini dan mencatat nilai tingkat radioaktivitas yang ada di gedung ini. Sekarang kita melakukan pengukuran di titik ke-7, yaitu 11, 8, dan 12 dari Departemen Fisika. Nah, sekarang kita melakukan pengukuran ke-8, yaitu titik terakhir, di mana kita melakukan sesuai dengan tekniknya yang pertama tadi, yaitu melakukan pengukuran selama 1 menit dan melakukan pengulangan selama 6 kali pengulangan. Dari hasil pengukuran radiasi latar pada Departemen Fisika didapatkan hasilnya sebagai berikut, di mana satuannya yaitu mikrosievert per jam. Kemudian kami olah menjadi mikrosievert per detik, yang mana hasilnya sebagai berikut. Nah,
Pada hasil pengukuran tersebut, nilainya itu dalam rentang 140 mikrosievert per detik hingga 2300 mikrosievert per detik. Pada hasil tersebut, selanjutnya akan diplot pada grafik, yang mana pada grafik titik lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, hasilnya itu selalu naik seiring bertambahnya waktu. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai rata-rata pada tiap titik lokasi, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian didapatkan rata-rata pada tiap titik lokasi sebagai berikut. Pada titik lokasi ke-6 merupakan lokasi titik terendah nilai rata-ratanya, yang mana hasilnya yaitu 289,48 mikrosievert per detik. Pada titik ke-8 merupakan rata-rata tertinggi, yaitu nilainya sebesar 2116,235 mikrosievert per detik. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah grafik dari rata-rata radiasi background Departemen Fisika pada seluruh titik. Kemudian dilakukan perhitungan nilai deviasi dari rata-rata tersebut dengan rumus sebagai berikut, sehingga diperoleh nilai pengukuran radiasi background pada Departemen Fisika tiap titiknya yaitu sebagai berikut. Pada titik pertama sampai ke 8 diketahui bahwa terjadi kenaikan setiap waktu. Terjadinya kenaikan data ini dipengaruhi oleh jenis bangunan. Bahan bangunan yang secara alami mengandung radioisotop, batu bata, dan beton. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar, sedangkan tanah liat itu dapat mengandung radioisotop alami seperti K40, U238, dan TH232 yang berasal dari bebatuan dan mineral di tanah. Beton terbuat dari semen, air, dan kerikil. Semen dan pasir dapat mengandung radioisotop alami seperti K40, U238, dan TH232. Radioisotop ini terbentuk secara alami dari bebatuan dan tanah dan dapat melepaskan radiasi dalam jumlah kecil. Nah, kemudian bahan bangunan lain seperti semen dapat mengandung radioisotop buatan manusia yang ditambahkan sebagai pengikat atau pengawet. Semen mengandung bahan radioaktif alami seperti kalium-40, uranium-238, dan thorium-232. Kandungan radioaktif ini berasal dari batuan kapur dan bahan baku lain yang digunakan dalam pembuatan semen. Tingkat radioaktivitas dari bahan bangunan bervariasi tergantung pada jenis bahan dan asal-usulnya. Kemudian pada titik terakhir, titik 8, tingkat radiasi paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pada titik tersebut komposisi bangunannya banyak dan memakai batu bata karena pada batu bata tersebut terbuat dari tanah liat yang Nah, pada titik yang terakhir yaitu lokasi ke-8, tingkat radioaktivitas paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pada titik tersebut komposisi bangunannya yang banyak memakai batu bata. Karena pada batu bata tersebut berasal dari tanah liat. Tanah liat ini mengandung tingkat radioisotop alami seperti K40, kemudian U238, dan TH232 yang berasal dari bebatuan dan mineral di tanah. Nah, karena alasan tersebut, mengapa pada titik 8 tersebut terjadi kenaikan tingkat radioaktivitas yang tinggi.
Pada pengukuran kali ini didapatkan data yaitu selalu naik seiring berjalannya waktu. Dari hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu aktivitas matahari. Aktivitas matahari yang tinggi dapat meningkatkan paparan radiasi kosmik. Kemudian faktor yang kedua yaitu kebisingan statistik. Pada alat yang digunakan yaitu survei meter memiliki tingkat kebisingan statistik. Kebisingan ini merupakan variasi acak dalam hasil pengukuran yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dari alat ukur tersebut. Semakin lama surveyor meter digunakan, semakin banyak waktu yang tersedia untuk kebisingan statistik untuk mempengaruhi data pengukuran. Hal ini menyebabkan data hasil pengukuran terlihat naik seiring bertambahnya waktu, meskipun sebenarnya tingkat radiasi latar tidak berubah. Kesimpulan pada pengukuran kali ini yaitu radiasi latar merupakan radiasi elektromagnetik yang mengisi alam semesta yang dapat diamati secara hampir seragam. Pada pengukuran radiasi latar di Departemen Fisika didapatkan nilai rata-rata berkisar antara 276 sampai 2116 mikrosievert per detik. Pada nilai radiasi latar tertinggi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu dekat dengan laboratorium. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah radon. Radon adalah gas radioaktif alami yang ditemukan di tanah dan bebatuan. Radon merupakan gas turunan peluruan uranium-238 dan thorium-232. Dalam beberapa bahan bangunan seperti batu bata dapat mengandung radon yang dapat meningkatkan nilai radiasi latar.